warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me, Miss Rini Aprianti. Today we are going to talk about future tense. Do you know what future tense is? Well, in this occasion, I will provide you some comprehension regarding future tense. First of all, we will discuss about future tense with will. When can we use simple future tense with will? The first, we can use future tense with will to tell about decision or to make decision. For example, I've left the door open, I'll close it. Nah, kalimat ini menyatakan keputusan yang diambil secara cepat. Ya, saya meninggalkan pintu tersebut terbuka dan saya akan segera menutupnya. Nah, untuk membuat keputusan yang secara cepat, secara instan, maka kita bisa menggunakan will. Kemudian yang kedua, you look so pale. I will drive you to the doctor. Kamu kelihatan sangat pucat, saya akan membawa kamu ke dokter. Oke, yang kedua, kita bisa menggunakan will untuk menyatakan prediction, to make prediction. For example, she'll pass the exam, she is hardworking. Dia akan lulus ujian karena dia sudah bekerja keras. Nah, ini merupakan suatu prediksi atau perkiraan ya. Kemudian, yang kedua, the sky is getting dark, it will rain soon. Langit sudah mulai hitam, akan segera hujan. Nah, ini juga merupakan suatu prediksi. Kemudian, kegunaan yang ketiga, we can use will to make conditional sentence type 1. Conditional sentence itu merupakan pengandaian, tetapi kita bisa menggunakan will untuk pengandaian tipe pertama. Jadi, pengandaian itu ada 3 tipe ya. Nah, sekarang kita fokus ke tipe pertama. Nah, for example, if I have enough time, I will watch the film. Jika saya punya cukup waktu, saya akan menonton film tersebut. For second example, if my uncle come, I won't come to your party. Jika paman saya datang, saya tidak bisa datang ke pesta kamu. Nah, dari contoh yang sudah saya paparkan, can you make a conclusion for the form of will? Nah, jadi saya sudah memaparkan contoh nih. Bisa nggak kalian menarik kesimpulan bagaimana formula atau rumus dari penggunaan will? Well done. Oke, jadi setelah will, after will, it should be add verb 1. Jadi setelah will, maka harus ditambahkan verb 1. So, for positive form, the form is subject plus will plus verb 1 plus object. Oke, kemudian negative form is subject plus will plus not plus verb 1 plus object, atau bisa disingkat will not, bisa disingkat menjadi won't. Ya, tadi itu yang untuk positifnya, misalnya I will, itu juga bisa disingkat menjadi I'll. I apostrophe double L, I'll. She will menjadi she'll. Nah, kemudian yang rumus interrogatif, ya, will plus subject plus verb 1 plus object. Okay, do you understand so far? Well, you should remember that we don't use the simple future to say what somebody has already decided or arranged to do in the future. We use instead either the present continuous or going to plus verb 1. Nah, jadi ada pembedanya nih untuk penggunaan tenses future. Nah, jadi ini khusus ya, jika kita ingin menyatakan sebuah rencana, jadi kita bisa menggunakan be going to. Be di sini adalah to be, ya. To be-nya apa? Is, am, are ketika dia dalam bentuk present. Nah,
Is, ya, kita bisa menggunakan is apabila subjeknya adalah she, he, dan it. To be am apabila subjeknya adalah I. Dan are apabila subjeknya plural atau you, they, and we. For the formula, rumusnya, for positive sentence, subject plus be is MR plus going to plus verb 1. Negative sentence, subject plus be is MR plus not plus verb 1 plus object. And interrogative sentence, to be is MR plus subject, ya, plus going to plus verb 1 plus object. Okay, look at this example. She is going to be a professional dancer when she grows up. I'm going to look for a new place to live next month. Nah, jadi dari kalimat ini bisa nggak kalian menyimpulkan sebenarnya ini kalimat ini menyatakan apa? Well done. It tells about make planning, ya. Nah, jadi ini dia menyatakan planning. We use be going to talk about future plans and intentions. Usually the decisions about the future plans has already been made. Jadi kita bisa menggunakan be going to untuk menyatakan rencana di masa yang akan datang ataupun suatu keinginan yang biasanya keputusan di masa yang akan datang itu merupakan sebuah rencana yang sudah diputuskan sebelumnya. Nah, tadi contohnya sudah saya sebutkan, ya. Dia akan menjadi seorang penari profesional ketika dia besar. Kemudian contoh yang kedua, saya akan mencari tempat yang baru untuk tinggal bulan depan. Jadi berdasarkan kedua contoh ini, ya, maka itu merupakan sebuah planning atau intention. To make you have better understanding, I will provide you some examples of using will and be going to. Number 1, why are you holding a piece of paper? I blah 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 a letter to my friends back home in Texas. Nah, jadi ini tugasnya adalah melengkapi titik-titik dengan kata kerja yang sudah tersedia di dalam kurung. Oke, baik, kita analisis, ya. Kenapa kamu memegang secari kertas atau selembar kertas? Saya akan menuliskan sebuah surat untuk teman saya yang berada di belakang rumah saya di Texas. Nah, jadi ini bisa diketahui, ya, bahwa si B ini memang sudah memiliki rencana untuk menulis surat. So, the answer is I'm going to write a letter to my friends back home in Texas. Nah, M di sini adalah to be, kemudian going to plus verb 1. Next, I'm about to fall asleep, I need to wake up. I blah 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 you a cup of coffee that will wake you up. Saya ngantuk atau saya hampir saja tertidur. Saya harus bangun. Saya akan membawakanmu secangkir kopi yang akan membuatmu tetap terjaga. Oke, jadi ini kira-kira rencana atau bukan? Nah, ini bukan rencana, ya, tetapi keputusan yang dibuat secara instan saat itu juga. So, the answer is, I will get you a cup of coffee. Nih, ya, setelah will harus diikuti dengan verb 1. Next, I can't hear the television. I blah 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 it up so you can hear it. Saya tidak bisa mendengar televisi. Saya akan menambahkan volumenya sehingga kamu bisa mendengarkannya. Oke, jadi di sini yes, I will turn it up karena bukan merupakan sebuah rencana. Next, we are so excited about our trip next month to France. We blah 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 Paris, Nice, and Grenoble. Kami sangat senang mengenai trip atau perjalanan kami bulan depan ke Prancis. Kami akan mengunjungi Paris, Nice, dan Grenoble. Oke. Jadi ini merupakan rencana. So the answer is we are going to visit. Nah, di sini
kita menggunakan to be are karena subjeknya adalah we. Kemudian going to plus verb one. Next. Okay, example number 5. Sorry ya, this is mistyping. Sarah blah 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 to the party. Oliver blah 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 there as well. Sarah akan datang ke pesta itu. Oliver juga akan berada di sana. So the answer is going to karena ini merupakan rencana. Nah, di sini menggunakan to be is karena subjeknya adalah singular, Sarah, yang apabila digantikan dengan pronoun, pronounnya adalah she. Nah, come di sini kata kerja pertama. Kemudian, yang kedua ini, Oliver di sini, ini juga to be-nya is karena dia singular. Okay, do you understand so far? I hope all of you have understood about this material. I think that's all for today. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.